dikejar dia nggak bisa jawab Tengku sampai tidak berkutik lah kok gini kok untuk apa untuk corongnya RA ya rungkat mau dijalankan ke Timur Tengah belahan manapun tidak ada kitabnya kok gitu. Sebetulnya kalau memang ada data tunjukkan, tinggal menunjukkan. Ini sudah berapa tahun ini. Iya, sebenarnya seperti itulah. Ya, maksudnya poinnya enak gitu. Jadi kayak gini, ya kayak pendapat Gus Hasan itu, serahkan manuskripmu biar ditake oleh ahli-ahli nasab. Kemudian maka kalau itu diteliti benar, maka akan mendapatkan isbat nasab. Gitu ya, aja. Baru ditampilkan ini loh. Sanggahan saya kan selesai. Kalau perlu, kalau memang asli ada manuskrip juga, tes DNA juga, J1 misalnya kan, seluruh dunia kan J1 semua, malah dibantu loh sama ulama, sama pakar-pakar pakar-pakar nakobah dibantu sama orang Indonesia, sama ulama-ulama. Kami mendukung kalau memang itu asli. Ya. Bang Kobra. Ya. Ini loh Bang Kobra. Gimana? Aploro grup G, Aplo grup G, ya. Belum ada keputusan secara mutlak daripada ahli ilmuwan DNA untuk mengkategorikan sebagai keturunan Nabi. Hanya saja Aploro grup J1 itu dapat dikonfirmasi ya sebagai peta migrasi daripada Hijaz Arab gitu loh. Sebagai acuan lah. Sebagai acuan. Oke. Nah, silakan. Untuk memverifikasi apakah benar J itu sebagai keluarga Bani Ismail itu masih dalam penelitian karena belum semua orang terverifikasi DNA-nya itu terkait J itu masih perdebatan. Nah, iya. Jadi kita harus jujur dalam hal ini. Cuman kalau G, verifikasi G, nah itu jelas mutasi peta migrasinya itu Yahudi, gitu dulu. Tapi jangan memverifikasi bahwa G ini adalah keturunan Yuya, gitu. Jangan. Kalau untuk ngeledek boleh lah, untuk ngeledek gitu loh, ya kan? Untuk ngeledek. Nah, tapi kita tidak menolak sains. Yang intinya kalau secara umudun nasab Ba'alawi terverifikasi sebagai keturunan Nabi dalam umudun nasab dan dapat dibuktikan secara data bahwa Alwi benar-benar terdata dalam kitab nasab ya. Nah, itu ya nggak perlulah tes DNA karena udah sahih nasabnya kan gitu. Cuman sebagai pendukung aja ya. Ya, cuman persoalannya gini, karena suka nyari apam gratis gitu kan. Jadi boleh jadi dia bukan keturunan Ba'alwi, dia dipalsukan dari keluarga yang bukan Ba'alwi jadi Ba'alwi gitu loh. Paham nggak? Iya, betul. Oh, paham sekali. Terima kasih atas penjelasan. Jadi yang nggak suka makan apam gratis aman. Tapi ngomong-ngomong ini nggak nawari ini makan sendiri. Makan mie aja. Ini ngomong-ngomong yang di bawah nggak ada syafaat naik ya. Nanti aku kasih syafaat, mau syafaat. Aku kasih syafaat nanti. Mau berapa ekor syafaatnya? Yang tergolong haram itu kuku kori, beradunya piring dan gelas, kertas sendok. Itu adalah musik yang haram. Oh, ini main musik ceritanya. Kadang-kadang kita bingung loh. Ada orang berpaham bahwa orang yang makan nasi pakai sendok itu kebiasaan Yahudi. Gue bingung tuh. Bukan Seorang Sayyid boleh lah. Sayyid Kori. Seorang Sayyid boleh nggak makan sendok? Rame kan, kalau ada tetangganya yang mendengar terus kepengen nggak dikasih kan juga salah juga. Maksudnya
beradunya piring dan sendok itu termasuk musik yang haram loh dalam Iya betul tanda-tanda betul sangat setuju, itu termasuk Sayyid Qori, itu tidak boleh begitu. Iya begini loh bang. Tapi yang Zaman paling sekarang cerita, orang udah nggak melihara untuk adab para makan kayak mantan gitu cucu bang. Nabi stop Dengarin dulu, Bang. jual-jual nama Rasulullah demi harta dan kehormatan. Cuman itu saja untuk para seluruh mantan cucu Nabi ya. Oh, Gini loh, cucu Bang. Nabi ada mantannya juga ya? Mohon maaf ya saya potong sebentar ya. Kan itu bang, kalau sudah mengaku dan diakui tiba-tiba tidak terbukti, nah itu kan mantan namanya. Jadi untuk mantan cucu Nabi dilarang jual nama Rasulullah demi harta dan kehormatan. Titik itu. Iya, kalau Jadi gini loh, saya Pak. menilai ya, saya menilai dengan adanya ini tesis ini, Pak Alawi ini semakin memframing, semakin menghinakan kaumnya, semakin menghinakan kaum Mbak Alawi. Seandainya dia sudahlah akui aja, serahkan sama orang Indonesia, terutama seperti tesis, manut aja, dia malah dihormati kok. Malah tampak disegani. Aku ya aja terserah gimana. Misalnya kalau memang tidak tersambung, oke silakan minta maaf. Jadi itu lebih dihargai sama orang Indonesia. Kalau memframing, selalu memframing, itu makin terhina dia. Dari hidup sampai matinya semakin terhina. Orang yang tadinya dimuliakan dari kecil dari kakek moyangnya sebagai cucu Nabi, dicintai, dihormati, muda ekonominya, tiba-tiba Itu kan cuma adanya di Indonesia, direndahkan Mas. nasabnya, pasti mereka akan mempertahankan lah bang. Apapun ceritanya Iya, itu kan- mereka masih mempertahankan. Malu lah kalau sebut Seandainya mantan mereka itu sadar, seandainya mereka itu sadar diri, dia itu masuknya di siapa yang bawa ke Indonesia? Tentunya itu Belanda kan, penjajah, dijadikan sebagai Habib untuk mencari para sayyid dan syarif waktu itu yang sedang melawan, memberi semangat kepada para pahlawan, jadi pimpinan lah. Itu diburu semua para sayyid dan syarif. Mengakulah dia sebagai keturunannya yang palsu kan waktu itu, sampai sekarang pun palsu. Itu sebetulnya dijadikan Habib, suruh mengaku sebagai keturunannya Nabi Muhammad, itu untuk memburu para sayyid dan syarif. Coba dicek di semua sejarah, di semua manuskrip, yang namanya keturunannya Nabi Muhammad itu di seluruh dunia itu adalah sayyid dan syarif. Sedangkan Habib adanya cuma di Indonesia. Dan Raubitoh Alawiyah itu pendirinya penjajah. kalau mereka Begitu. mau Cuma adanya cuma di Indonesia. menurut saya Jadi kalau tesis ini melalui kitab, orang memang tidak sejaman yang membatalkan Mbak Alawi misalnya, mencari yang membatalkan Mbak Alawi. Oke, Orang memang izin tidak ada. dulu. Izin dulu, saya cabut dulu saya. Semuanya ya, Bang Skincare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena memang Mbak Alawi ini tidak ada termasuk di dalam sejarah, ya tidak ada yang membatalkan Mbak Alawi, itu memang tidak ada, karena memang Mbak Alawinya sendiri tidak ada. Untuk apa mencari pembatalan atau pembenaran? Adanya cuma pembenaran dari kalangan Mbak Alawi di dalam kitab-kitab karangan Mbak Alawi. Nyawa begitu. Tadi Berarti bukan cucu Nabi ya bang? Bukan. Dia Itu mau ngaku bikinan Habib, Belanda, silakan. bikinan Belanda. Kita itu. jangan melarang orang ngaku-ngaku Habib, jangan. Silakan mereka ngaku Habib, tapi jangan ngaku cucu Nabi kan begitu. Ya betul, Habib itu memang diberikan gelar oleh Belanda untuk keluarga Yaman, keluarga Yaman yang dibawa ke Indonesia sebagai penjajah. Begitu. Pulut gini kan mereka rame job, ini sudah sepi job ini. Menurut ini biasanya penuh job, mereka Jadi, sudah sepi kalau job. dicari Berarti kan banyak yang pemimpin yang kitab, sadar. kitab sezaman, kitab yang membatalkan Mbak Alawi itu tidak ada, karena Mbak Alawi memang tidak ada di dalam sejarah itu. Begitu. belum kita malam itu. Ini nyawa. Kalau prediksi saya ya 3 tahun lagi nih, ini habis. Udah nggak ada lagi nih. Yang main cucu-cucuan itu udah nggak ada lagi. Nyan, love, like. Oh, yang lain bang. Punya yang nontonnya 80 pun dah. Coba itu ditelusuri Sayyid Qori itu yang mengaku sebagai cucunya Nabi, padahal tidak, padahal bukan, apalagi untuk merusak ajaran Islam atau merusak nama baik Nabi Muhammad atau ajarannya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hukumnya bagaimana itu? Yang Ya, jadi merusak, begini. yang mengaku-ngaku padahal mau merusak begitu. Begini, Tolong begini. dicari itu dalil dan ayatnya itu. Begini Kobra, begini sebentar. Gimana? Gini, Silakan. makanya diam dulu sebentar, saya jelasin ya. Oke. Orang punya silsilah asli. Orang punya silsilah asli. Kedengaran nggak suara saya? Jelas. Aman, Tangguh. Aman. Jelas. Orang punya silsilah asli keturunan Nabi. Ya. Hmm. Kalau sekira-kira dia nggak saleh dan dia nggak takwa, justru lebih condong kepada jalan kemaksiatan yang dapat merusak nama baik kakeknya, maka Tidak boleh diharapkan dia memakai nama istilah Sayyid. Ya betul. Gitu loh. Betul. Makanya kami di Aceh itu jarang sekali kalian ketemukan nama gelar Sayyid. Teku kami pakai karena untuk menutupi bahwa kami itu juriat Nabi gitu loh. Ya. Tapi tidak semua teku juga juriat Nabi. Beda-beda nanti itu ada wilayahnya yang kami yang tahu itu, ya. Nah, jadi kayak tuh bagus. Ya kan sama. Mereka tidak mengistilahkan dengan istilah Sayyid karena Iya, betul, khawatir anak cucunya ini nakal sampai membuat rusak citra baik nama Nabi gitu loh. Makanya kalau di Aceh itu Mas, kalau ada orang Habib atau Sayyid gitu ya, berbuat yang tidak baik, sholat kagak, ngaji ora, itu dibilang apa? Sayyid anu tong. Sayyid anu tong. Ya gitu loh. Ini hinaan. Makanya apalagi keturunan palsu yang asli aja nggak layak menisbatkan dirinya sebagai Sayyid, apalagi Ya, yang palsu. Yang palsu. Yang asli sekalipun kalau dia kelakuannya tidak sesuai dengan syariat Islam, itu harus melepas kesayyidannya. Dan Ya. apabila seorang sayyid itu sesuai dengan akidah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajarannya itu diakui oleh masyarakat banyak, jadilah seorang sayyid. Dan itu pun beliau tidak menampakkan diri, tidak mengaku-ngaku, Ya. malah disembunyikan karena takut bikin malu. Contoh Bang Kobra, Ya, Syekh Hashim Asy'ari itu pantas dia menisbatkan dirinya sebagai Sayyid, bahkan dia juga benar keturunan Sayyid. Tapi sekali Syekh Hashim Asy'ari tidak pernah mengproklamirkan bahwa ana sayyidu min waladi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min waladi Adnan. Nggak ya pernah. betul. Saya juga bisa kalau misalnya mau mendoktrin, tidak akan sampai ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, tapi dia mengalir darah Nabi kok goblok. Bisa, Nun mati kalau saya ketemu mau Bang, nggak seperti tahu itu. Bang Kobra. Gimana? Dia katanya nggak nyampe, katanya orang yang nggak ngakuin Habib ilmunya nggak sampai. Dia yang Ya, Habib keturunan betul. Nabi, kok goblok-goblok nggak ada yang pinter. Nun mati ketemu Bang, nggak ada yang tahu. Malah dianggap sesat kalau mengikuti Al-Quran, mengikuti rukun iman, rukun Islam kalau tidak mengikuti Habib sesat. Itu ajaran apa itu? Itu doktrin yang tidak benar. Kalau tidak mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti Habib sesat. Itu topik itu yang ngomong, ada videonya di Ngawinin ngawinin Habibah yang bukan keturunan Habib, hukumnya zina. Nanti di hari akhirat harus membalikkan keperawanannya. Kok tolol amat ya? Bohong itu, goblok itu. Orang sama Orang dia kan bilahnya kalau ke udah atas hari semua. kiamat itu, Bang, orang kalau udah masuk hari kiamat, ya, mau masuk surga kek, mau masuk neraka kek, semua statusnya perawan sama gadis, gadis sama lajang gitu loh. Orang bidadari aja di zaman di surga, bidadari dijima sama ahli surga, habis dijima langsung perawan lagi, tambah perawan. Sayyid Qori, ini lagi yang jadi masalah. Ubaidillah
Ubaidillah itu kan yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala kan? Ya. Iya, Ubaidillah bin Itu Ziyad. Ubaidillah yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala. Tidak mungkin seorang cucunya Nabi Muhammad menamai keturunannya yang membunuh keturunannya Nabi Muhammad. Misalnya Qori dibunuh sama sama Ubaidillah misalnya, keturunannya Qori. Masa anaknya Qori mau dinamai Ubaidillah? Menyakitkan itu, tidak boleh. Iya. Mungkin. Tapi begini loh Bang Kobra, Gimana? itu, ya kalau itu dalil kita itu nggak tepat karena orang kan beda-beda. Karena ketika Ubaidillah itu kan maknanya pelakunya kan walaupun namanya Ubaidillah, tapi nama Ubaidillah itu kan nama baik, bukan nama buruk gitu loh. Kecuali Alexander. Malah itu misalkan, Ubaidillah itu kalau tidak salah yang memakan jantung dan hatinya Sayyidina Ali itu kayaknya, dibelah dadanya itu, dimakan hatinya itu. Nah itu saya nggak tahu tuh riwayat itu. Saya tahunya dipenggal kan. Ya, itu Sayyidina Husain dipenggal, kepalanya dimain-mainkan di ujung tombak, itu ada itu ceritanya. Dalam satu riwayat kepalanya itu ditendang-tendang katanya. Ya. Benar nggak? Wallahu alam. Maka dengan sebab itu jadilah permainan bola. Makanya ada ulama Aceh itu mengharamkan sepak bola gara-gara mengingat risalah itu. Ya, betul. Ya, tapi itu belum sepak bola itu artinya dari kepalanya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain kan, yang dipenggal oleh Ubaidillah, ditendang-tendang, dimain-mainkan di sepanjang jalan itu, diarak di ujung tombak. Nah, jadilah permainan sepak bola. Tapi riwayat kalau itu juga sekarang kan bukan itu lagi. Ya, ya, gimana? tapi riwayat itu ditentang juga oleh ahli riwayat. Ya, Ditentang. betul. Karena itu propaganda Syiah. Ya.